Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pada siang hari ini ingin bercerita tentang kisah seorang pemuda yang soleh di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang pemuda yang soleh. Pada suatu hari pemuda ini ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur ke Masjid Nabawi di kota Madinah. Pemuda yang soleh ini berangkat dari rumahnya ke Masjid Nabawi dengan mengendarai unta. Sesampainya di Masjid Nabawi di kota Madinah, pemuda yang soleh ini mengikatkan untanya di samping masjid. Dia ikat untanya agar tidak lari. Kemudian pemuda yang soleh ini masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Namun apa yang terjadi? Karena ikatan tadi itu tidak kuat, sehingga unta tadi ini lari atau lepas dari ikatannya. Unta yang tadi dia ikat lepas dari ikatannya dan masuk ke satu kebun kurma di kota Madinah. Ketika sudah masuk ke dalam kebun kurma di kota Madinah, unta tadi merusak tanaman yang ada di dalam kebun tadi. Sehingga datanglah pemilik kebun tersebut. Dia heran kenapa kebun kurmanya menjadi rusak. Dia lihat ternyata ada unta yang merusak tanaman tersebut. Karena dia marah, dia ambil sebilah pedang, dia tangkap unta tadi, kemudian dia penggal, sehingga unta tadi ini mati tak bernyawa di samping kebun kurma tadi. Ketika pemuda yang soleh tadi selesai sholat zuhur berjemaah di Masjid Nabawi, dia keluar dari masjid, dia lihat untanya sudah tidak ada. Dia cari untanya sudah tidak ada di tempat ikatan tadi. Dia cari kemana-mana, dia tanya ke orang-orang. Ternyata ada satu orang yang menyampaikan bahwa untanya tadi masuk ke dalam satu kebun kurma di kota Madinah. Lantas pemuda tadi masuk ke dalam kebun, dia cari untanya, dan ternyata unta tadi sudah mati bersimbah darah. Dan orang yang memiliki kebun kurma tadi masih ada di samping unta tersebut. Pemuda yang soleh tadi dia marah karena untanya dibunuh. Pemilik kebun kurma tadi menyampaikan bahwa untanya merusak kebunnya, sehingga dia marah dan membunuh unta tersebut. Namun apa yang terjadi? Pemuda yang soleh tadi ini juga marah, tidak bisa menahan amarahnya, sehingga dia ambil batu, dia lempar ke kepalanya, dan akhirnya pemilik kebun kurma tadi juga meninggal. Pemuda yang soleh tadi merasa sadar, merasa bersalah, akhirnya
dia bawa jenazah orang yang punya kebun tadi, dibawa ke keluarganya, dibawa ke rumahnya untuk disampaikan bahwa dialah pembunuhnya. Sesampainya di dalam rumah, ke rumah pemilik kebun tadi, di sana ada pemuda yang gagah perkasa. Kemudian keluar pemuda tadi, anak daripada pemilik kebun ini keluar. Apa yang terjadi wahai Tuan? Disampaikan kepada pemuda yang soleh tadi. Pemuda yang soleh menyampaikan bahwa dia telah membunuh ayahnya. Dia ceritakan semuanya dari awal sehingga dia membunuh ayahnya. Sang pemuda ini menyampaikan kepada pemuda yang soleh tadi, kalau begitu ayo kita sama-sama menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk dilaksanakan sidang. Sampai di hadapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Umar bertanya kepada pemuda yang soleh tadi, apakah benar engkau yang telah membunuh pemilik kebun ini atau ayah daripada pemuda ini? Pemuda yang soleh menjawab, benar wahai Khalifah, saya yang telah membunuhnya. Khalifah Umar mengetahui pemuda ini pemuda yang soleh, tidak mungkin dia melakukan perbuatan ini. Dia tanya lagi kepada pemuda yang soleh, apakah benar kamu yang telah membunuh pemilik kebun ini? Pemuda yang soleh menjawab, benar wahai Khalifah, saya yang membunuh. Apakah ada saksi ketika kamu membunuh? Tidak ada sama sekali yang melihat saya wahai Khalifah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat saya membunuh pemilik kebun ini. Akhirnya karena sudah mengakui perbuatan itu, dilakukan kisos. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan bahwa pemuda yang soleh tadi harus dikisos, harus dipenggal kepalanya juga, karena dia telah melakukan pembunuhan. Namun permintaan pemuda yang soleh tadi, sebelum dilakukan kisos, dia meminta waktu 3 hari untuk keluar dari kota Madinah, karena dia mempunyai harta, ingin dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan dulu. Karena dia tidak mempunyai ahli waris, diajukan kepada Khalifah, wahai Khalifah, saya mohon waktu 3 hari untuk keluar dari kota Madinah untuk membagi-bagikan harta saya sebelum saya dikisos. Khalifah masih keberatan, bahkan keluarga daripada pemilik kebun kurma ini keberatan, khawatir pemuda yang soleh ini tidak balik lagi ke kota Madinah. Akhirnya Khalifah menyampaikan, siapa yang menjamin kamu bahwa kamu akan kembali lagi ke sini? Akhirnya pemuda yang soleh tadi melihat-lihat orang di sekitar, ternyata dia menemukan sisa sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian dia sampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa meminta bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari menjadi penjamin. Seandainya dia tidak kembali ke kota Madinah, Abu Dzar sebagai ganti untuk dikisos. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari setuju, berangkatlah nak, bagikan hartamu dan kembali lagi ke sini. Akhirnya pemuda yang soleh tadi ini keluar dari kota Madinah, membagi-bagikan hartanya. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, ternyata pemuda ini tidak datang. Akhirnya Khalifah Umar memutuskan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari sebagai penjamin harus dikisos. Dia sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai sahabat Abu Dzar, karena engkau sudah menjadi penjamin dari pemuda yang soleh tadi, harus siap untuk dikisos. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari siap. Akhirnya dibuka bajunya, disodorkan lehernya. Ketika hendak dilakukan kisos, sayup-sayup dari kejauhan datang pemuda yang soleh tadi. Tunggu wahai sahabat, tunggu wahai Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya pemuda tadi ini datang. Khalifah Umar bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, wahai Abu Dzar, kenapa engkau sampai berani menjaminkan nyawamu, menggantikan dirimu untuk dikisos terhadap pemuda yang soleh tadi? Apakah kamu kenal kepada pemuda tersebut? Bagaimana jawab sahabat Abu Dzar? Saya tidak kenal wahai Khalifah. Apakah kamu kenal dengan orang tuanya? Saya tidak kenal wahai Khalifah. Lantas kenapa kamu berani menjadi penjamin untuk dikisos seandainya pemuda tadi itu tidak datang?
Bagaimana jawab Abu Dzar Al-Ghifari, wahai khalifah, saya tidak ingin ada pertikaian di antara kaum muslimin. Makanya saya siap nyawa saya bahkan jadi taruhannya agar pertikaian itu tidak ada di antara kaum muslimin. Bahkan di saat itu pula pemuda anak daripada pemilik kebun tersebut mencabut tuntutan kepada Khalifah Umar bin Khattab, memberikan maaf kepada pemuda yang telah membunuh ayahnya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa ambil beberapa ibrah, beberapa pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran yang kita bisa ambil adalah kita semestinya menahan amarah di saat kita marah. Karena bagaimanapun keadaan kita, setaat apapun kita, sesoleh apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tetapi di saat kita tidak mampu untuk menahan amarah, maka semuanya akan hilang. Semuanya akan menjadi sia-sia. Bahkan seseorang ketika tidak bisa mengendalikan amarahnya, bisa terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bisa mengendalikan akalnya, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Makanya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali kepada sahabat yang bertanya, yang meminta nasihat kepadanya, yaitu la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, sampai diulang berkali-kali, jangan marah. Bukan berarti kita dilarang untuk marah, semua pasti marah, tetapi kita dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menahan amarah. Bahkan oleh para ulama disampaikan, jangan sampai amarah kita terlihat oleh saudara kita sesama muslim. Kalau sampai amarah kita dilihat, dirasakan bahkan oleh orang lain, maka itu terjatuh kepada kategori sombong atau kibr. Jadi ini pelajaran yang mesti kita ambil daripada cerita ini. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka kamu akan dapatkan surga. Jadi kalau kita bisa menahan amarah, kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau kita marah dalam keadaan duduk, berbaring. Kalau marah dalam keadaan berbaring, ambil wudu atau pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena amarah dapat menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri seseorang. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah saling menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong sesama muslim dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seandainya nyawa kita menjadi taruhan. Seandainya nyawa kita menjadi taruhan untuk menolong orang lain, lebih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu ada pasien yang divonis COVID. Bahkan dia seorang polisi. Pasien seorang polisi yang divonis COVID. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang mau memandikan, karena dia dicabut dari rumah sakit, diambil dibawa ke rumahnya. Tidak ada yang mau memandikan karena khawatir virusnya menular. Lantas siapa yang akan memandikan? Ini hak dan kewajiban kaum muslimin kepada muslim yang lain. Dia meninggal waktu subuh, jam 2 siang baru dimandikan. Bayangkan, padahal dia seorang muslim yang berhak untuk dimandikan, yang berhak untuk disolatkan, yang berhak untuk dikuburkan. Maka walaupun nyawa menjadi taruhan, apalagi kita sesama muslim, maka semestinya kita saling tolong menolong sesama muslim, walaupun itu taruhannya adalah nyawa. Sebagaimana dalam kisah yang tadi saya ceritakan tentang kisah seorang pemuda, bahkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bersedia dipenggal kepalanya hanya sebatas menjadi penjamin kepada orang lain yang dia tidak kenal. Dia tidak kenal, tidak mengetahui siapa dia. Tapi karena dia sesama muslim, ada ikatan saudara yang diikat dengan tali keimanan, dia siap. Ini pelajaran yang kedua.
Pelajaran yang ketiga adalah dari cerita yang saya ceritakan tadi adalah wal afina 'anil nas, saling memaafkan di antara kita sesama muslim. Jadi apapun kesalahannya yang dibuat oleh saudara kita sesama muslim, berikan maaf kepadanya. Karena memberikan maaf adalah salah satu ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang berikan maaf kepada orang-orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan kalimat tauhid di tengah-tengah kaum muslimin yang saat ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.